Jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari teman yang baik sekarang. Pertama, maaf, bikin kebaikan di rumah tangga dulu. Itu kan teman hidup. Ya, awas, hati-hati. Kalau melihat istri kurang baik atau sebaliknya, jangan dihakimi, jangan difonisi. Justru Allah kirimkan antum itu untuk menebarkan kebaikan dan menyempurnakan kesemaan bersama. Jelas? Jadi sekarang yang dilakukan teman hidup dulu. Rubah jadi baik dulu. Anak-anak jadi baik dulu. Setelah itu cari tempat tinggal yang baik. Bergaul dengan orang baik. Antum yang kuliah cari teman yang baik. Antum yang kerja cari teman yang baik. Maaf. Kalau ada tawaran, kedudukan ke hartanya berlipat, tapi menjauhkan Anda dari Allah, ingat ini. Thumma amatahu fa akhbarah. Ingat saat ditawari itu Anda meninggal. Dikubur. Dan ingat ancamannya. Ingat pasalnya tuh. Ya, ingat suratnya. Paham? Nah, karena itu masukkan ayatnya, jangan sekali-kali menjadikan keadaan di sekitaran kita justru memperkuat datangnya ancaman Allah dan nestapa saat kembali ke alam kuburnya. Jaga diri baik-baik karena akan tiba masanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan. Ini isyarat Nabi. Bukan lagi kematangan, tapi uang. Akan ada peradaban materi, peradaban uang, semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan? Berapa logistiknya, istilah kekinian? Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan? Sekarang istilahnya diganti, bukan nyogok lagi, bukan korupsi lagi. Muncul istilah-istilah yang semuanya hubbud dunia, hubbud dunia. Hati-hati jamaah sekalian, hati-hati. Sekolah, cari uang, akan tiba masanya. Ini guru-guru ini mengajar itu cari uang atau cari ridha Allah. Kalau antum mengajar hanya untuk cari dunia, masuk antum dalam kategori hadis itu. Masuk antum. Takwalah kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Disitulah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia di Makkah, menangislah orang miskin. Bagaimana dia boleh sampai ke Baitullah? Seandainya Nabi mengatakan orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang di padang Arafah, betapa orang susah tak mendapatkan kemuliaan itu. Tapi betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Yang miskin dan yang kaya, rakyat jelata siapapun jua, boleh menempelkan keningnya ke lantai dan berbisik. Kalau makhluk di bumi tak ada lagi tempat mengadu, kawan sudah menjadi lawan, sahabat menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, maka saat itu berbisiklah ke tanah, maka malaikat di langit akan mengabulkan segala doa-doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Di saat duduk di antara dua sujud, itulah doa yang paling panjang. Walaupun duduk antara dua sujud itu paling pendek dalam sembahyang, tapi sesungguhnya seorang mukmin doa yang paling panjang, 8 permohonannya kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Amalan ringan, sederhana, padahal pahalanya besar banget. Tentang bab pas kita minum, itu adalah ketika kayak gini teman-teman. Kita kan sering banget nih, kita mau minum, botol di tangan kiri, lalu kita buka begini, bismillah. Nah, begitu udah dibuka, ini kelupaan, nggak dipindahin ke tangan kanan. Kita minum pakai tangan kiri langsung. Padahal pahala besar. Kalau ini setelah kita buka tutupnya, kita pindahin ke tangan kanan, lalu kita minum, ambil duduk, bismillah. Lalu kita ucap alhamdulillah. Ini pahala banget. Kita sering banget kelupaan. Bukanya pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kiri. Makanya mulai hari ini teman-teman dirahmati Allah, raih pahala besar ketika kita minum. Minum sambil duduk berpahala. Minum tangan kanan berpahala. Minum baca bismillah berpahala. Sesudah minum ucap alhamdulillah berpahala. Kalau minumnya panas jangan ditiup berpahala. Dalam satu amal, yakni minum aja, terdapat 5 pahala besar. Ayo kita amalkan, jangan lewatkan, mari kita sebarkan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Haji, jangan salah baca. Manis tata'a ilaihi. Perhatikan cara menerjemahkannya.
bagi siapa yang ingin mampu berhaji. Terjemahan pertama, yang mampu haji. Terjemahan kedua, yang berusaha mampu haji. Beda atau enggak? Kita hanya dituntut berusaha mampu haji. Maka dari sekarang nabung. Walaupun sebulan 100 rupiah, nggak apa-apa 100 rupiah. Niatnya dituliskan. Dia tidak berhaji selama hidupnya, meninggal dunia sebelum haji, tapi tabungannya tercatat niat hajinya. Maka ketika dihisab, fulana, dibuka kitabnya, Masya Allah, usahanya untuk berhaji, niatnya haji mengantarkan dia pada anugerah mabrur di sisi Allah, sekalipun dia belum berhaji. Niatnya. Ada beberapa dosa yang dipercepat hukumannya sebagai muqaddimah saat di dunia. Bukan balasan aslinya, sebagai muqaddimah. Muqaddimah itu pun karena ada rahmat Allah di dalamnya untuk mengingatkan dia supaya kembali lagi. Ya. Misalnya pelaku riba dibuat susah, dibuat hilang, hancur harta dan sebagainya gitu kan. Nah, ada yang dosa kepada kedua orang tua, ya dibikin susah nanti di kehidupan, di pekerjaannya, sulit A, sulit B, supaya sadar. Itu nanti ada di Quran surah As-Sajdah itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, jadi kami akan timpakan, rasakan ya pendahuluan hal kecil, hukuman kecil untuk menyadarkan hamba itu supaya kembali tobat, supaya tobat. Jadi jangan tunggu dihukum dulu oleh Allah, ya, untuk disadarkan supaya kamu tobat. Sepanjang kita merasa ada kesalahan, istighfar, minta ampun, kembali pulang, lalu setelah itu istiqamah mengerjakan kebaikan sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Salat disebut dalam Al-Quran sebagai zikir, bahkan puncaknya zikir. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Salat itu puncaknya zikir. Tasbih ada dalam salat, takbir ada dalam salat, istighfar ada dalam salat, doa ada dalam salat. Doa disebut zikir dalam Al-Quran surah ke-7 ayat 205. Kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah ke-4 ayat 103. Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-15 ayat yang ke-9. Ya, zikir. Digabungkan semua zikir ada dalam salat. Dalam salat kita baca Quran, dalam salat dibuka dengan takbir, dalam salat ada tasbih, dalam salat bahkan ada salawat, dalam salat semua bentuk zikir. Jadi kalau orang salatnya benar, yang Allah berikan pertama kali bukan dunia, bukan jabatan, ketenangan dulu dalam hatinya. Maka rumusnya apa? Kalau sedang tidak tenang, wudu, salat 2 rakaat. Siapa orang yang membaca di Jumat terakhir bulan Rajab dan khatib berada di atas mimbar Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 marrah, sebanyak 35 kali, la tanqati'ud darahim min yadihi tilkas sanah, maka orang tersebut akan dilimpahkan rizki oleh Allah di tahun tersebut dengan rizki yang melimpah. Itu. Dan kita ambil perkataan ulama. Kita ambil perkataan ulama. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah dibaca 35 kali. Kapan? Ketika khatib di atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika naik, ada yang mengatakan duduk antara 2 khutbah, ada yang mengatakan seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Sultanul Ulama, yang bergelar dengan rajanya ulama. Beliau mengatakan dibacanya ketika khatib berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Sir, kata beliau, yaitu engkau baca secara rahasia antara engkau dengan Allah. Ketika Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, kita baca amin sambil Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu. Jadi terserah hendak mengambil nang mana. Jadi insya Allah sepanjang hidup, ingat ya, sepanjang hidup selalu ada kesempatan menjadi soleh. Salah itu ya manusia, ya, karena ada nafsu. Gak mungkin ada manusia itu sempurna, gak pernah salah, mustahil. Fala tuzakku anfusakum, jangan mengklaim diri sebagai orang suci, kata Allah, karena pasti salah. Kecuali Nabi dan Rasul yang dijaga dengan sifat maksum, terjaga dari salah.
Kita bukan nabi, bukan rasul, pasti salah. Tapi berbahagianya kita, Allah menurunkan kemuliaan dengan hadirnya taubat yang menutup salah itu. Jadi ternyata salah itu diizinkan terjadi supaya belajar dari situ menjadi lebih baik. Ya, tapi kalau lisan pernah salah, itu otomatis hatinya pasti mencela tuh. Nah, celaan hati ini untuk memperbaiki lisan supaya nggak salah lagi, supaya berubah jadi soleh. Coba, maaf ya, maaf. Kalau ada anak berbuat salah, orang tuanya marah, setelah itu menyesal tidak? Menyesal. Berselisih paham dengan tetangga, setelah itu mencela. Nah, selesai mencela itu pasti tuh sepersekian itu ketika lewat ada penyesalan. Walaupun kadang keangkuhan menutupi itu. Nah, penyesalan itu sebetulnya itu fitrah. Ya, fitrah itu ada dua maknanya. Al-muyul ilal haqqi, ya, wal muyul ilad dini.